Bisa dimulai. Baik, Ibu, izin memulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Sri Rahayu sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ilmu biomedik dasar. Lalu tak lupa juga teman-teman dari kelas RKI yang saya sayangi. Pada hari ini kita akan memulai diskusi mengenai sistem pernafasan atau the respiratory system yang akan dipaparkan dari kelompok 5 yang anggotanya adalah Angeliana Putri Andrianti Smith, Nurhalisah Nabila, Safra Nurusita Alfi Muzakir, Siva Kartika Agustina, Talita Fadiah Ulima, dan Yumna Azizah. Kepada kelompok 5 dipersilakan untuk memulai pembahasannya. Baik, terima kasih Nayu. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan dilanjutkan. Baik. These discussion points. The first is definition of the respiratory system and its functions. Second is human respiratory organs. The third is breathing mechanism and breathing air. The fourth is mechanism of gas exchange in the lungs and tissues. Definition of the respiratory system atau definisi dari sistem respirasi yaitu the process of entering oxygen into the body and releasing carbon dioxide out of the body. Proses dari definisi dari respiratory system itu proses dari masuknya oksigen ke tubuh dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Function of the human respiratory system: first, inhale, exhale, or inhale and exhale air or breathe. Gas exchange between lungs and bloodstream. Exchange of gases between the bloodstream and tissues in the body. Creating sounds and smell. Okay, next about human respiratory organ. The first is nose, and the second is pharynx, and the third is larynx, and the fifth is bronchus, and the last is lungs. Free breathing mechanism and breathing air. Gas breathing inspiration muscles between the ribs contract, lips lift, the volume of the this CVT increases, air person decreases, air enters the lungs. Expiration, relaxation of the muscle between the ribs triggers original perception, the volume of the can's CVT records a person in crash. A fall out of the lungs. The body mouth breathing inspiration, diaphragm musical contraction, volume of the ribs CVT increase. A person description air enters the lungs. Respiration, diaphragm musical relax. Gas CVT volume describes air person inscribes air diffuse the lungs. Okay, the next is physiological respiration. The first, there is ventilation, movement of air into and out of the lungs, influenced by A, respiratory center, B, chemicals in the cerebrospinal fluid, C, partial pressure of carbon dioxide,
the partial pressure of oxygen, EPH. F other factor such a pain, temperature, and emotion, and less physical activity. There is effective ventilation, patent airway, efficient lung, and tracheobronchial expansion, adequate musculoskeletal apparatus of the thoracic wall, normal relationship between the amount of air inspired and the amount in the lungs, measure with the blood gases. Jadi di fisiologi respirasi itu ada ventilasi, perfusi, dan difusi, yaitu pertukaran sama transportasi. Nah, untuk ventilasi itu adalah pergerakan masuknya udara ke dalam paru-paru. Dipengaruhi oleh yang pertama tuh ada pusat pernapasannya, terus ada zat kimia di cairan cerebrospinal, terus tekanan parsial dari si karbon dioksida sama tekanan parsial oksigen. Terus dipengaruhi juga sama pH, lalu dipengaruhi oleh faktor lain seperti terdapat nyeri, temperatur, atau emosi. Lalu yang terakhir ada aktivitas fisik. Nah, untuk ventilasi efektif itu jalan napasnya paten, ekspansi paru dan trakeobronnya efisien, adequat muscle apparatus dari dinding toraks, dan hubungan yang normal antara jumlah udara yang diinspirasi dengan jumlah udara di dalam paru, diukur dengan gas darah arteri. Next, tentang perfusi difusi akan dijelaskan oleh teman saya. Well, before that, can you hear my voice? Apa suara saya terdengar? Yes. Oh ya, jelas kan? Jelas, silakan dilanjutkan. Baik, I will continue with the second point. The second point is perfusion and diffusion, or gas exchange. Perfusion is the blood supply to the lungs. Diffusion of gas exchange oxygen and carbon dioxide in the alveoli due to pressure difference. External respiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in the alveoli. Internal respiration takes place inside the cell or transport. And the third point is about transportation. Transport of oxygen to tissues is in the form of oxyhemoglobin, while transport of carbon dioxide is in the form of 65% bicarbonate in the blood, carbaminohemoglobin, and carbonic acid. Factors that affect transportation. First point ada cardiac output, the number of erythrocyte, and exercise blood hematocrit. Jadi perfusi dan difusi atau pertukaran gas ini adalah pertama, perfusi ini adalah suplai darah atau yang menyuplai darah ke paru-paru. Difusi itu pertukaran dari gas O2 dan karbon dioksida di alveolus karena perbedaan tekanan. Respirasi eksterner itu pertukaran O2 dan CO2 di alveolus. Nah, respirasi internalnya terjadi di dalam sel atau transportasi. Dan ada pengangkutan. Pengangkutan ini pengangkutan oksigen ke jaringan dalam bentuk oksihemoglobin, sedangkan pengangkutan CO2-nya ini dalam bentuk 65% bikarbonat dalam darah, karbaminohemoglobin, dan asam karbonat. Nah, ada faktor yang mempengaruhi transportasi ini. Ada curah jantung, jumlah eritrosit, terus latihan dan atau olahraga, terus hematokrit darah. Okay, next.
Okay, next. Mechanism of gas exchange in the lung and tissues. Air enters through the nose and mouth and passes through the process of filtering small particles by nasal hairs and then into the trachea of windpipe. Air from the trachea enters the lung through a series of branches in the lung called bronchi and bronchioles, then ends in the alveoli. When air reaches the alveolus, there is an exchange process between oxygen and carbon dioxide in tiny blood vessels called capillaries. Oxygen enters the capillaries, then red blood cells to the heart to be distributed throughout the body. And at the same time, carbon dioxide enters from the capillaries into the lung cavities. After the exchange of oxygen and carbon dioxide is complete, the diaphragm and rib muscles relax and the chest cavity returns to normal. Air containing carbon dioxide is passed from the alveoli to the bronchioles, trachea to the outside through the nose. Ayo, RT, belum dibuka mic-nya, sudah selesai presentasinya? Baik, selesai. Baik, Bu. Baik, selesai pembahasan dari kelompok 5. Kali ini akan dibuka termin pertama untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, baik berupa pertanyaan, sanggahan, atau tambahan materi yang menurut kelompok kurang dari kelompok 5. Dipersilakan kelompok 1 untuk pertanyaan, sanggahan, atau tambahan materinya. Baik, izin dari kelompok 1 izin menambahkan mengenai sistem respirasi yang pada organ manusia. Apakah diharuskan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Boleh sambil setelah bertanya minta tolong ditulis di chat room ya supaya tidak terlupa pertanyaannya. Oke, silakan dilanjut. Ibu izin masuk, kelompok 1 ingin menambahkan. Apa boleh share screen, Bu?
Moderator izin masuk. Ya, Boleh share screen kan untuk menambahkan? ya silakan untuk penambahan materinya di share screen. Oke, terima kasih. Permutation to add for respiratory system organ parts. Respiratory system components. 1. Nose. The function of the nose is to inhale respiratory air, filter the air, and warm the breathing air. 2. Pharynx. The function of the pharynx in the respiratory system is a digestive tract that carries food into the esophagus, as well as channeling the flow of air from the nose and mouth to the trachea. 3. Epiglottis. The epiglottis opens when you breathe to allow to enter the larynx into the lungs. 4. Larynx. The larynx is located below the junction of the perineal tract, which is divides into the trachea and esophagus. 5. Trachea. The function of the trachea in the respiratory system is quite important, which is to carry air to and from the lungs. 6. Bronchial tube. The respiratory organ is tubular, with cilia or tiny hairs that move like waves. The wave motion will carry from mucus or food up to the outside of the throat. Next. Seven. Bronchioles. Bronchioles are branches of the bronchi that function to channel air from the bronchi to the alveoli. Bronchioles also function to control the amount of air that enters and leaves during the breathing process. 8. Lungs. The main function of the lungs in the respiratory system is to collect oxygen-rich air, to circulate it to the blood vessels, and to spread it throughout the body and exchange oxygen from the air for carbon dioxide from the blood. 9. Alveoli. Its function is as place of action of oxygen and carbon dioxide in the alveolus. There are also capillaries of blood vessels. 10. Diaphragm. When during abdominal breathing, the diaphragm will move down and create a cavity to draw in air. This respiratory organ can also help to expand the lungs.
Baik, untuk kelompok 1, apakah sudah atas penambahannya? Izin menjawab sudah cukup untuk dari kelompok 1-nya. Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan atas pertanyaan, penambahan, dan sanggahan yang diberikan. Ya, izin masuk. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Izin menjawab sudah terdengar, silakan dilanjutkan. Ya, saya Kansa dari perwakilan kelompok 2 izin menambahkan tentang pengaturan pernafasan. Jadi pengaturan pernafasan itu terbagi atas 2. Yang pertama ada regulasi saraf, terus yang kedua itu ada regulasi kimia. Nah, untuk regulasi sarafnya itu sendiri, jadi kayak pusat pernafasannya itu kan terletak di medula dan pons yang merupakan bagian dari batang otak. Dan medula itu merupakan pusat inspirasi dan ekspirasi. Nah, pusat inspirasi itu secara otomatis menghasilkan impuls dan ritme yang berirama. Lalu impuls ini berjalan di sepanjang saraf ke otot-otot pernafasan untuk merangsang kontraksi mereka. Terus untuk regulasi kimianya, jadi regulasi kimia itu kan mengacu pada efek respirasi pada pH darah dan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, kemoreseptor itu yang mendeteksi perubahan gas darah dari pH yang terletak di badan karotis dan badan aorta yang ada di medula itu sendiri. Terus habis itu untuk penurunan kadar oksigen darah atau yang biasa disebut dengan hipoksia itu biasanya dideteksi oleh kemoreseptor yang ada di badan karotis dan aorta. Nah, cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penambahan materinya. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan atas tambahan materinya atau pertanyaan dan atau mungkin sanggahannya. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Ya, makasih Nayu atas kesempatannya. Untuk kelompok 3 ingin menambahkan materi tentang penyakit sistem pernafasan. Boleh di-share screen ya? Iya, silakan. Sebelumnya apa udah terlihat? Izin menjawab sudah terlihat ya? Ini begini aja ya. Karena itu yang pertama ada di sistem pernafasan itu ada namanya emphysema. Kalau emphysema ini caused by alveolus losing its elasticity. Jadi alveolusnya ini kehilangan elastisitasnya dan kantung udara perlahan-lahan penyimpanannya bakal semakin sedikit. Itulah kenapa bisa menyebabkan breath become short. Jadi nafasnya jadi pendek-pendek. Terus yang selanjutnya ada kanker paru-paru. Seperti yang udah kita tahu, kalau misalnya kanker paru-paru ini disebabkan oleh sel kanker yang tumbuh nggak bisa dikontrol. Dan biasanya kanker paru-paru ini kita tahu banget kalau disebabkan dipicu oleh kayak ngerokok, terus habit yang buruk, dan ngehirup asap kendaraan itu juga bisa termasuk, serta yang minum alkohol, serta kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah, selanjutnya ada TBC. Kalau TBC, disease caused by Mycobacterium tuberculosis bakteri, disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Dan ini menyebabkan di dinding alveolus itu ada bintil, sehingga difusi oksigen akan terganggu. Dan biasanya kalau pasien with TBC also often cut out blood, bisa batuk darah biasanya. Lalu ada pneumonia. Kalau pneumonia ini disebabkan oleh bakteri juga, infeksi bakteri. Nah, nama bakteri itu Diplococcus pneumonia, sehingga penderitanya ini alveolusnya akan terisi sama cairan. Nah, cairan ini bisa nanah. Udah ada cairan, nanah terus pasti akan meradang. Ini bisa dilihat ada alveolus yang normal sama alveolus penderita pneumonia.
Lalu ada yang asma. Kalau asma ini penyempitan saluran pernapasan. Bisa dilihat kalau yang normal ada di kiri dan terus yang asma di kanan. Nah, ini biasanya oleh alergi debu, pasir, atau hal-hal yang kecil itu. Dan kalau disebabkan juga kalau suhu terlalu dingin, the environmental temperature is too cold. Dan biasanya ada pemicu psikologis juga. Kalau misalnya pertolongan pertama nggak diberikan sama pasien yang kena asma, akan menyebabkan kematian. Lalu bronkitis, ini di masalahnya ada di bronkitis yang pada cabang trakea yang udah dijelaskan tadi, ini bisa disebabkan oleh infeksi. Jadi penderitanya ini ngehasilin lendir yang menyumbat bronkus, sehingga penderita itu, the patient can experience shortness of breath. Nafasnya jadi pendek-pendek. Dan yang terakhir itu laringitis. Nah, kalau misalnya laringitis ini karena infeksi bakteri, virus, atau fungi. Nah, biasanya kalau misalnya laring yang normal itu kebuka cukup lebar, terus nggak bengkak. Sedangkan kalau misalnya laring yang udah infeksi karena bakteri, virus, atau fungi itu jadi bengkak kayak gini, dan yang terbukanya itu semakin kecil. Mungkin itu aja tambahan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesediaannya moderator. Oke, mumpung masih tambahan dari kelompok 5 tadi ya? Kelompok 3 Ibu, maaf. Kelompok 3. Oke, kelompok tadi nyebutnya kelompok 5 soalnya ya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan untuk gangguan terkait sistem respirasi adalah level. Level di mana gangguan itu terjadi. Seperti yang tadi yang pertama. Coba yang pertama tadi emfisema. Emfisema berarti terkenanya di mana? Coba di share screen lagi, Nashwa. Nashwa. Iya, Ibu, sebentar. Kalau emfisema berarti di mana tadi level gangguannya? Ada di mana? Di alveolus, Ibu. Alveolus, alveolar. Jadi itu sudah unit terkecil ya. Unit fungsionalnya sistem respirasi itu adalah alveolus. Kalau di kemarin di sistem muskuloskeletal, unit fungsionalnya adalah sarkomer. Masih ingat ya? Kalau di sistem pernafasan, unit fungsionalnya adalah alveolus. Alveolus inilah yang memastikan pertukaran antara oksigen dengan CO2 ya, yang dibantu dengan sistem sirkulasi kemarin ya, masih ingat ya? Pompa ke pulmonal, kemudian di pulmo ditukar, di alveolus lah itu terjadi pertukaran, shifting antara gas ya, antara pembuluh darah dengan alveolus. Nah, kemudian kalau emfisema ini levelnya adalah terjadinya kolaps pada alveolus. Jadi levelnya adalah alveolus. Kolapsnya kenapa? Nah, alveolus ini punya enzim yang namanya tripsin. Ini kok nggak keluar-keluar screen sharing-nya, Naswa? Ibu belum keluar, Ibu, screen-nya. Di saya mah udah ada. Mungkin yang lain sudah keluar? Izin menjawab belum juga, Bu. Oke, belum juga ya. Berarti koneksi mungkin. Iya, mungkin ya. Saya oper ke teman yang lain aja ya, Bu ya. Oke, boleh. Ya, jadi yang pertama adalah tadi ya, emfisema bisa karena antigen, misalnya nikotin dari rokok. Ya, rokok itu kenapa merusak paru-paru? Yang rusak itu alveolusnya. Kolaps, alveolusnya nggak bisa ngembang. Karena rusak. Kan dia harusnya mengembang, mengempis untuk terjadi pertukaran, gitu ya. Nah, di antara alveolus ada kolateral alveoli, gitu ya tadi temennya udah kasih lihat gambarnya ya. Ya, itu ada pembuluh kolateral ya, yang menjamin supaya si alveolus satu dengan alveolus lain itu tidak bergesekan. Nah, pada onset terjadinya infeksi karena nikotin dari rokok, yaitu alveolinya rusak. Kenapa rusak? Karena secara umum itu alveoli itu menghasilkan yang namanya alfa tripsin.
atau antitripsin. Nah, antitripsin ini itu berfungsi untuk menghambat enzim tripsin yang juga dikeluarkan oleh alveoli pada saat ada induksi antigen dari luar. Jadi kalau ada antigen masuk dari luar, si alveoli ini menghasilkan tripsin untuk berusaha mengeradikasi nih, untuk berusaha mengeluarkan antigen, gitu ya. Nah, si tripsin ini kerjanya itu adalah merusak dinding sel dari alveolus. Nah, pada saat kondisi yang normal, kalau antigennya sedikit, alveolus diganti oleh yang namanya antitripsin, enzim antitripsin, yang mencegah destruksi yang berlebihan, supaya alveolar makrofag, jadi si tripsin itu menghasilkan namanya alveolar makrofag, yang akan memakan antigen-antigen. Ya. Kemudian dihasilkanlah sama dia antitripsin atau alfa antitripsin supaya makrofagnya ini tidak masif. Nah, pada saat terjadi serangan antigen yang berlebihan pada paparan rokok yang berulang terus-menerus, ini alfa antitripsinnya ini kesulitan, ya kan? Karena banyak sekali yang harus dia makrofag. Sehingga rusaklah itu dinding dari alveolus. Gitu. Ya, jadi kolaps lah, alveolusnya mati. Kalau misalnya satu alveolusnya rusak, biasanya diikuti oleh peningkatan kerja alveolus yang lain. Lama-lama kerjanya berat, ya sama seperti tadi, antigennya akan terkena area-area yang masih sehat ya. Kemudian antitripsinnya gagal lagi. Gitu. Itu satu, emfisema karena tadi paparan antigen yang sangat masif, sehingga si alfa antitripsinnya itu gagal bekerja optimal. Yang kedua, memang dari awal, dari saat lahir, itu sudah defisiensi antitripsin. Jadinya tripsinnya kerja masif, bukan karena adanya antigen, nikotin, dan sebagainya. Tapi alveolar makrofag, ya, yang oleh si enzim tripsin itu adalah memfagositosis, namanya makrofag kan fagositosis ya. Itu bekerja sangat hebat, tidak ada yang mengendalikan karena tidak ada antitripsinnya. Gitu. Oke, itu emfisema. Ya. Kemudian kalau bronkitis dengan asma bedanya apa? Jadi temennya sudah jelaskan, bronkitis dengan asma. Apa kira-kira bedanya? Ayo, tadi udah dijelaskan sama Naswa. Ini menjawab, kalau bronkitis mungkin terjadinya peradangannya di saluran bronkus. Terus kalau asma itu karena penyempitan jalan nafas karena adanya inflamasi, Bu. Oke, penyempitan jalan nafas yang mana? Jalan nafas panjang loh. Nih dari mulai ya. Ya kan? Faring, laring, trakea. Tuh, itu jalan nafas loh, sampai bronkus. Yang mana? Levelnya. Ada di mana? Apakah di faring? Apa di faring? Bukan ya. Kalau di faring peradangannya namanya faringitis. Itu kan ya. Kalau di bronkus namanya bronkitis. Oke, coba tadi. Mana yang tadi? Oke, ini kalau Anda lihat tuh yang damage alveoli collapse, nggak bisa ngembang. Tuh kalau yang digambar. Itu yang tadi. Ya, karena kesulitan bernafas karena alveolusnya kolaps. Jadi nggak ada yang bisa nuker oksigen dengan CO2. Itu masalah sangat berat, ya kan? Oke, coba tadi yang bronkitis. Kalau bronkitis levelnya berarti di kerusakannya, gangguannya di ya? Bronkus. Di bronkus, ya, karena apa? Peradangan karena bakteri, virus, gitu ya, bronkitis ya. Faringitis juga seperti itu. Ya kah? Infection-nya itu disease kan? Due to infection, any kind of infection, bisa karena apa namanya tadi, bakteria, virus, mungkin juga jamur ya. Jamur di area pernafasan bisa jadi.
Sehingga ini apa namanya, bronkusnya itu menghasilkan mukus. Mukus yang tebal, ini Anda lihat ya, bronchial tube yang normal di atas itu kan kosong ya, salurannya kosong. Kalau yang ini terisi mukus akibat dari toksin yang dilepaskan oleh sebagian besar bakteri, sehingga membuat lumen bronkus itu penuh, ya, terisi penuh oleh cairan, dan sehingga merasa kesulitan bernafas. Jadi di bronkusnya, gitu. Oke, kalau asma ada di mana? Kalau asma ada di mana? Coba lihat yang asma. Nah, ada gambarnya nggak yang asma? Oke, ada di mana? Ada di mana? Itu gambar apa kira-kira itu? Bronchiolus bukan Ibu? Ada di mana? Bronkus atau bronchiolus? Bronchiolus. Sama-sama di bronkus, hanya penyebabnya adalah alergen. Jadi reaksinya adalah induksi reaksi alergi. Ya kan? Ini adalah gabungan dari gangguan sistem pernafasan dan sistem imun. Ya, kalau pada saat asma di bronkus ya ada alergen, bisa jadi karena tadi debu, udara dingin, ya, kemudian bulu, itu menciptakan reaksi alergi sehingga membentuk histamin dan heparin, ya kan? Yang IgE dan imunoglobulin E itu ya antibodinya IgE. Nah, tapi di asma ini ya itu dia membentuk heparin dan histamin, melepas heparin histamin sehingga menyebabkan dinding tadi bronkus itu tebal. Selain dengan tambahan tadi mukus, karena selain antigen ya, ini dianggap sebagai alergen oleh si bronkus. Jadi itu beda ya. Sama-sama kesulitan bernapas. Tapi kalau tadi hanya karena peradangan, kalau ini adalah pengaktifan dari mekanisme imun, alergi. Oke, ya, treatmentnya akan berbeda. Gitu. Umumnya orang-orang yang rendah tadi IgE-nya atau eosinofilnya itu mudah sekali alergi, tidak hanya di sistem pernafasan, tapi juga di sistem lain. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu yang perlu saya stressing ya. Selain tadi ada asma, emfisema, ada apa lagi tadi? Cancer ya. Kalau cancer itu bisa di lobus parunya. Ya. Ya, bisa karena yes. Nah, tadi. Nah, apa bedanya tadi? Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Lobus-lobus parunya tadi kan ada sel-selnya ya, hepatositnya ya, sel di hepatosit apa? Sel di parunya itu sel-selnya itu berkembang tidak normal, bisa jadi karena berbagai macam alergen. Ya, jadi dia levelnya itu ada di parunya sendiri, di pulmonnya sendiri yang ada lobus-lobusnya, tidak di saluran. Kalau yang tadi bronkitis, faringitis, asma itu levelnya saluran. Kalau emfisema levelnya alveolus. Gitu. Paham ya bedanya? Oke, ya, boleh silakan dilanjut. Baik, selanjutnya dibuka termin kedua untuk kelompok 4 dan kelompok 6. Dipersilakan atas pertanyaan, sanggahan, atau mungkin penambahan materinya. Bisa dimulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Kepada kelompok 4 dipersilakan.
Ya, kelompok 4, silakan. Kelompok 4 dipersilakan untuk penambahan materinya. Izin, apakah suara saya terdengar? Izin menjawab, sudah terdengar salah, silakan dilanjutkan. Baik. Kelompok kami akan menambahkan mengenai respiratory system mekanisme. Boleh di next? Chest breathing. Inspiration. The muscle in the outer ribs contract. The ribs will be lifted so that the volume in the chest become greater. Less pressure in the chest cavity. The flow of air from outside the body into the body. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Maaf, ada kesalahan dalam penjelasan. Akan saya ulangi ya. Oke, dari inspirasi. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, lalu tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Lalu berikutnya ada expiration. Contraction of the muscles in the ribs. The ribs return to their original position. The air pressure in the body increase. The air in the lungs will be compressed in the chest cavity so that the airflow will be pushed out of the body. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong ke luar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Sudah? Oke. Berikutnya ada diaphragma breathing. Inspiration. The diaphragma muscle will contract and its position become flat. The volume of the chest cavity increase. Air pressure is low. Low air pressure causes the lung to expand. Then entry of air into the lungs. Penjelasannya, pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Lalu selanjutnya ada expiration. When the diaphragm relax and the muscles in the abdominal wall contract,
This will cause the inside of the abdominal cavity to be pushed toward the diaphragm. This causes the diaphragm to become concave towards the chest cavity. Penjelasannya yaitu, sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Baik, cukup sekian Ayu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, jadi kalau pada proses bernafas ada inspirasi, ada ekspirasi gitu kan ya. Inspirasi itu terjadinya karena apa ya? Apa kira-kira? Sensornya itu apa? Yang menjadi sensor apa? Ayo. Siapa yang menjadi sensor? Pertama adalah pH darah. Ya, pH darah yang banyak terisi CO2. Yang tadi dalam bentuknya, kalau tadi presentasi temennya CO2 itu paling banyak 60% itu dalam bentuk apa? Bikarbonat. Ya, terikat oleh hemoglobin ada sedikit. Ya, sekitar 1-2% kalau tidak salah. Dan 30% itu terdisosiasi dalam plasma darah. Jadi dibawa oleh plasma darah kita. Ya. Tapi 60% itu dibawa plasma dalam bentuk tadi bikarbonat, HCO3-. Nah, itu yang menjadi sensing awal. Kapan kita harus inspirasi. Karena PCO2 yang sangat tinggi. Tekanan parsialnya sangat tinggi. Ya. Jumlah CO2 di dalam darah yang sangat tinggi. Sehingga harus dikeluarkan kan ya oleh tubuh ya. Ya kan? Nah, ini tekanan dari darah tadi PCO2 yang tinggi itu disensing oleh otak. Supaya otak itu nanti kita bicara ya, pusat kontrol pernafasan. Udah belum tadi? Pusat kontrol pernafasan. Belum. Pusat kontrol pernafasan oleh ada kelompok yang punya pusat kontrol pernafasan? Ada yang bahas? Dari tadi belum ada yang bahas. Pusat kontrol nafas ada di otak. Ada di pons dan medula. Ya. Ada di bagian pons itu ada apneustic dan pneumotaxis center. Bagian medula itu ada ventral respiratory group dan dorsal respiratory group. Oke, nanti setelah ini saya ceritakan. Ya. Nah, yang di ventral dia akan mendrive inspirasi yang normal. Ya. Nah, ini yang disensing tadi. Darah PCO2 yang tinggi di darah. Kemudian dikirim ke otak. Sama otak disuruh ngapain? Kontraksi otot-otot pernafasan. Ya, siapa otot pernafasan? Siapa otot pernafasan? Otot inspirasi ya, yang pasti ya. Kalau mau bernafas pertama inspirasi dulu kan? Apa gimana? Inspirasi dulu apa ekspirasi dulu? Inspirasi. Ya, masukin dulu oksigennya supaya tukeran sama CO2. Tuh ya. Inspirasi siapa ototnya? Inspirasi. Otot inspirasi siapa? Siapa yo otot inspirasi tadi? Tadi temennya udah cerita. Siapa? Siapa otot inspirasi? Izin menjawab Ibu, otot Ya. antar tulang rusuk kontraksi. Interkosta. Ya. Ya, interkosta ada dua. Ada interna, ada eksterna. Hati-hati. Yang mana ini kalau pada inspirasi? Yang interna atau eksterna? Yang di dalam apa yang di luar? Interkosta ototnya ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Yang pada saat inspirasi adalah interkosta eksterna. Itu sebabnya sternum jadi maju ke depan. Ya kan?
Sternumnya jadi maju ke depan. Kemudian otot yang kedua adalah otot perut tadi, otot diafragma. Ya, yang dikatakan temannya tadi ya, otot perut, otot diafragma yang membuat diafragma itu turun ke bawah sehingga rongga dadanya membesar. Ya ampun, jawab membesar aja, jangan lama-lama atuh. Ya, rongga dadanya membesar. Pembesaran rongga dada ini mengakibatkan perubahan tekanan, benar nggak? Perubahan tekanan yang tadinya atmosferik itu tekanannya berapa? 760. Ya, di dalam paru kalau sebelum inspirasi sama 760. Tapi karena dia membesar sehingga tekanannya turun. Ya. Jadi 759. Sehingga ini memaksa air untuk masuk. Udara, air ya. Udara masuk ke paru-paru pada saat inspirasi karena ada perbedaan tekanan. Itu kan ya? Kan gas itu dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Gitu. Ya, jadi itu pada saat inspirasi ada otot interkosta tadi eksterna dan juga otot diafragma. Itu pada saat inspirasi. Pada saat ekspirasi siapa yang kontraksi? Udah masuk gitu ya, udah membesar. Terus parunya kan harus balik lagi ya untuk mengeluarkan udara yang tadi yang banyak CO2-nya. Apa ototnya yang berkontraksi? Interkostal juga bukan? Interkosta apa? Internal. Oke, interkosta interna itu nanti kepakainya kalau ekspirasi paksa. Pada saat ekspirasi fisiologis normal tidak ada otot yang berkontraksi karena paru punya kemampuan yang namanya elastic recoil dan compliance. Kemampuan yang compliance itu kemampuan untuk membesar. Ya, sesuai dengan kapasitasnya, menggelembung, ya kayak balon. Itu compliance paru namanya. Kemudian elastic recoil atau kemampuan elastisitasnya itu dia kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Jadi kalau udah dikembangin, waktu itu saya cerita balon, dikempesin perlu usaha nggak? Tidak. Sama seperti paru kita. Waktu kita mau mengembangkan kita perlu gitu ya. Kasih dia udara banyak, itu pakai usaha. Tapi kalau kita mau ngempesin, tidak pakai usaha. Oke, nah itu namanya elastic recoil dan compliance paru, kemampuan paru yang sama seperti balon. Oke, kecuali pada kondisi khusus, ekspirasi paksa. Ya, seperti tadi kondisi bronkitis, ya ada selaput lendir gitu ya di saluran pernafasan. Dia susah keluar masuknya udara, masuk susah, keluar susah. Sehingga inspirasi dan ekspirasi itu mengaktifkan namanya otot-otot inspirasi dan ekspirasi paksa. Oke, kalau di pusat otak itu nanti kontrolnya di ventral group yang akan mengaktifkan otot-otot ekspirasi dan inspirasi paksa. Oke, kalau inspirasi paksa, tadi kalau inspirasi normal ototnya siapa? Siapa tadi? Inspirasi normal? Interkosta eksternal. Eksternal dan diafragma. Diafragma ya di atas abdomen. Ya, diafragma itu kan otot yang ada di antara rongga abdomen dan rongga dada. Jadi diafragma. Ya. Apa namanya? Kayak selebaran ya di antara atas dan bawah, itu diafragma. Tapi pada saat inspirasi paksa yang akan diaktifkan adalah otot bahu dan leher. Scalenus dan sternocleidomastoideus. Nah, loh. Siapa? Ayo siapa? Siapa namanya? Siapa ya tadi? Siapa yang bisa mengulang? Di sini. Scalenus sama otot sternocleidomastoideus. Oke. Jadi pada saat inspirasi paksa, ini bahunya keangkat. Ini paksa nih.
Saya berusaha memasukkan udara sebanyak-banyaknya. Coba tarik napas yang dalam, coba. Coba semua tarik napas dalam. Oke, apa yang terangkat? Dada, Bu. Hah? Nggak ada yang terangkat. Paru-paru, Bu. Paru-parunya mengembang, jangan terangkat. Ya, bahunya yang terangkat, paru-parunya ngembang. Ya, jadi itu tadi kelihatan di leher dan juga di bahu ya. Jadi akan kelihatan itu inspirasi paksa seperti itu. Pada saat Anda diminta untuk inhale yang dalam gitu ya, itu dia. Oke. Kemudian kalau exhale, kalau pernafasan biasa, Anda ngerasa nggak ini ada yang exhale? Ngerasa nggak ada otot? Nggak. Tapi kalau saya minta coba keluarin udara sampai habis. Coba sekarang. 1, 2, 3. Keluarin udaranya. Kok nggak ada yang keluarin udara? Diam aja itu semua. Hey. Ayo coba. Kan inhale. Nah, sekarang keluarin sampai dalam, sampai habis. Berasa beratnya di mana? Berasa beratnya di mana? Berasa tekanannya di mana? Berasa ada yang kontraksi di mana? Perut, Ibu. Perut, that's it. Abdominal muscle. Yang benar-benar adalah otot perut. Kalau tadi diafragma antara ya, rongga dada dan rongga perut. Kalau ini otot abdominal. Ya, dan satu lagi selain otot abdominal, internal interkosta. Itu masuk ke dalam otot pada ekspirasi paksa. Gitu, ya. Jadi terkait inspirasi ekspresi itu ada mekanisme khusus, apakah dia secara fisiologis atau dia paksa. Ya, tadi pengaktifan 2 kontrol pusat otak juga, ventral dan dorsal respiratory group. Oke. Ya, silakan lanjut. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan atau sanggahan atau tambahan materi dari kelompok 6 kepada kelompok 6 dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan dilanjutkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menambahkan mengenai volume of air in breathing. In the process of breathing, also known as the volume of air, that is, air volume is how much air enters the body when a person doing the breathing process. There are several classifications of air volume. First, tidal volume. The amount of air in and out of the lungs is still in the normal phase, which is about 5,500 milliliter. Second, expiratory reserve volume. The remaining volume of air that can still be expelled after a normal exhalation. The capacity is in the range of 1,500 milliliter. Third, inspiratory reserve volume. The amount of air that can still enter the lungs after carrying out a normal inhalation process. The capacity is approximately 1,500 milliliter. Fourth, residual volume. The last remaining air in the lungs that have expelled all the air, maximum exhalation. The amount is about 1,000 milliliter. The vital capacity of the lungs. The volume is about 3,500 milliliter and is the sum of the tidal volume, expiratory reserve, and inspiratory reserve volume in the lungs. And lastly, total lung capacity, the maximum amount that can be accommodated by the lungs due to the sum of the vital capacity of the lung with the residual volume. The capacity is about 4,500 milliliter. Izin mengungkapkan menggunakan bahasa Indonesia ya, Bu. Oke, silakan. Volume udara dalam pernapasan. Dalam pernapasan dikenal juga istilah volume udara. Maksudnya volume udara adalah seberapa banyak udara yang masuk ke tubuh ketika seseorang sedang melakukan proses pernapasan. Terdapat beberapa klasifikasi mengenai volume udara. Yang pertama, volume tidal. Banyaknya udara yang keluar masuk paru-paru masih dalam fase normal, yakni sekitar 500 ml. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi.
yaitu sisa volume udara yang masih bisa dikeluarkan setelah melakukan ekshalasi normal. Kapasitasnya sebanyak kisaran 1.500 ml. Volume cadangan inspirasi, yaitu banyaknya volume yang masih bisa masuk ke paru-paru setelah menjalankan proses inhalasi normal. Kapasitasnya kurang lebih 1.500 ml. Yang keempat, volume residu sisa terakhir udara di paru-paru yang telah mengeluarkan seluruh udara atau eksalasi maksimal. Banyaknya sekitar 1.000 ml. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru. Volumenya sekitar 3.500 ml dan merupakan penjumlahan dari volume tidal, cadangan aspirasi, dan volume cadangan inspirasi di paru-paru. Yang keenam, kapasitas total paru-paru. Jumlah maksimal yang dapat ditampung oleh paru-paru berkat penjumlahan kapasitas vital paru-paru dengan volume residu. Kapasitasnya sekitar 4.500 ml. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Oke, yang ditutup dulu. Sumbernya dari mana? Jangan ditutup dulu, Neng. Dibuka lagi. Oke. Ya, ini terkait dengan volume dan kapasitas dari paru ya. Ada yang namanya tidal volume. Jadi apa itu tidal volume? Volume tidal. Volume tidal. Volume apa? Izin Ibu, kalau tipe volume tidal itu volume yang kita biasa gunakan untuk bernafas saat keadaan normal. Ya, udara yang bisa keluar masuk itu ya, yang biasanya keluar masuk itu sekitar 500 ml itu namanya tidal volume. Oke, kemudian yang expiratory reserve volume itu artinya apa? Izin menjawab, Bu. Kalau ekspirasi volume itu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi tidal normal. Kalau reserve volume itu, kalau expiratory itu berarti kontraksi maksimal. Ya, kalau reserve tuh kontraksi. Jadi kalau inspirasi reserve volume berarti kontraksi maksimal, diafragma dan juga external intercosta dan juga aksesoris muscle tadi terkait inspiratory paksa. Namanya kontraksi maksimal. Berarti kalau expiratory reserve volume adalah ekspirasi yang mana? Ekspirasi yang mana? Kontraksi, ekspirasi maksimal dari otot ekspirasi. Berarti pada saat apa nih ya? Pada saat apa? Saat mengeluarkan napas, Bu. Iya, pada saat bernafas yang mana? Yang paksa, biasa, Bu. Nafas biasa atau nafas paksa? Izin menjawab, Ibu. Nafas Normal, paksa, Ibu. Bu. Ya? Nafas yang mana? Nafas yang mana? Nafas paksa, Ibu. Iya, kan namanya tadi kontraksi maksimal ya. Pada saat ekspirasi normal tidak ada kontraksi kecuali ekspirasi paksa. Ya kan? Tadi yang dimasuk di reserve itu adalah kontraksi maksimal. Ya, tapi coba dilihat lagi nanti ya, karena setahu saya expiratory reserve volume itu 1000 mili. Oke, kalau yang inspiratory reserve volume itu, inspiratory reserve volume ini kan 500 ya, itu 3000 mili volumenya. Coba dilihat lagi sumbernya. Oke, kemudian ada yang namanya residual volume. Residual volume itu berarti apa? Udara yang tertinggal gitu ya di paru pada saat ekspirasi maksimal. Ya kan? Itu 1200 mili. Coba dilihat sumbernya ya, yang presentasi kelompok ini. Kemudian terkait kapasitas vital. Berarti kalau kapasitas vital itu the maximum amount that can be mana tadi? Apa ini? Kapasitas vital belum ada definisinya. Apa artinya kapasitas vital? Vital capacity.
Ayo. Ayo. Vital capacity itu? Menjawab, Bu. Ya. Kapasitas vital adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru setelah pertama kali inhalasi secara maksimum dan dilanjutkan ekspirasi maksimum. Ya, ini itu 4.500 totalnya. Ya. Itu vital capacity. Nah, yang total lung capacity itu adalah jumlah maksimum udara yang bisa ada di dalam paru kita tuh maksimal tuh dia mengembang bisa sampai berapa? Itu namanya total lung capacity. Berapa average-nya total lung capacity? Izin menjawab, Bu, 6.000 mili. 5.700 ya. Ya sekitar segitu ya. Nanti coba dilihat lagi sumbernya ya. Tapi setahu saya ini 5.700 kapasitas paru kita totalnya. Jadi bisa masuk sekitar 5.700 yang bisa ditahan di dalam paru. Oke, walaupun nanti ada yang namanya anatomic dead space. Apa tuh anatomic dead space? Pernah dengar? Pernah dengar anatomic dead space? Ada yang pernah dengar? Apa coba anatomic dead space? Ini di sini nih, di saluran-saluran napas. Itu kan belum nyampe paru kan ya? Nggak mungkin kan habis udaranya di sini kan? Mulai dari masuk hidung gitu kan ya? Sampai bronkus. Bronkus kan belum masuk ke alveolus, belum tentu habis kan ya udaranya kan? Masih tertinggal di saluran pernafasan. Ya kan? Baik saat masuk maupun saat keluar. Belum nyampe ke paru. Ya kan? Itu namanya anatomic dead space. Karena perjalanan sepanjang traktus respiratory. Itu ada udara yang tertinggal berapa? Berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 150 mili itu anatomic dead space air. Jadi ada udara yang ketinggalan waktu kita nafas ya belum nyampe ke paru atau belum sempat dikeluarin dia masih dalam perjalanan itu sekitar 150 itu ada di traktus respirasi kita. Oke. Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok berapa ini tadi tambahannya? Kelompok 6, Ibu. Oke, ya silakan dilanjut. Baik, sekian dari termin 2 kalau dari kelompok 4 dan kelompok 6 atas tambahan materinya. Sekian presentasi dan diskusi. Untuk Ibu Sri dipersilakan tambahan materinya, Ibu. Saya kelempar kok. Ayo dilanjut. Ibu silakan tambahan materi dari Ibu karena seluruh kelompok sudah menambah materi, Bu. Oke. Saya share screen. Bentar. Ya, kalau Anda lihat sebenarnya sistem pernafasan itu ada fungsi yang terkait dengan sistem pernafasan itu sendiri, ya, ada juga fungsi yang tidak terkait sistem pernafasan. Kira-kira tadi temannya sudah bahas fungsi-fungsi tadi mana ya? Yang terkait sistem pernafasan. Tadi ada respirasi apa? Respirasi apa tadi? Ada berapa jenis respirasi?
Respirasi ada berapa jenis? 2, Bu. Respirasi apa saja? Dada dan diafragma. Bukan itu sayang, itu mekanisme inspirasi. Kalau di dalam sel kan ada respirasi di dalam mitokondria. Itu namanya respirasi internal atau seluler. Ya, kalau yang mekanisme bernafas, breathing, ventilasi itu bagian dari respirasi eksternal, pertukaran gas keluar udara masuk ke dalam paru. Tapi dari paru kemudian pembuluh darah ya, dari pembuluh darah kemudian masuk ke sel itu namanya respirasi internal atau seluler respiration. Nah itu fungsi utama. Kemudian kalau terkait fungsi yang tidak utama apa ya fungsi lainnya ya? Fungsi lainnya apa kira-kira? Sebentar. Apa kira-kira fungsinya? Izin menjawab, Ibu. Untuk proses pengeluaran suara bukan, Bu? Pengeluaran suara, good. Vokalisasi namanya. Ini, produce sound, vocalization. Dari mana vocalization-nya? Where can you get the vocal? Dari mana ya? Dari mana vokalisasinya? Dari mana? Kok bisa ada suara itu? Anda kok bisa suara karena ada apa? Karena ada bukan, Bu. Karena ada apa? Karena ada pita suara kan ya? Vocal cord. Ya kan? Vocal cord atau pita suara. Ada di mana pita suaranya? Ada di laring, Ibu. Yes, di ujung laring. Pada saat laring entrance itu ada vocal cord. Vocal cord kita itu membran bentuknya. Ya, membran yang kalau sudah mulai pubertas ya, pada laki-laki membrannya menebal dan memendek. Jadi suaranya jadi apa? Jadi apa? Jadi ngebas ya. Ya kan? Kalau apa membran itu kalau semakin tebal kan suaranya dalam gitu kan. Dung 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 gitu kan. Tapi kalau suara perempuan kalau pubertas dia akan membrannya itu berubah menjadi tipis dan panjang. Ya kalau tipis panjang jadi suaranya gimana? Kwek 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 kwek. Cempreng ya. Kalau perempuan cempreng. Tapi kalau pada saat anak-anak sama. Anda tidak bisa bedakan suara laki-laki dan perempuan karena vokal cord-nya sama gitu. Tapi seiring usia, kemudian adanya induksi testosteron, terjadi penebalan di vokal cord pada laki-laki. Ya. Kemudian suara saya, kalau saya matiin kamera saya, kalian kenal nggak sama suara saya? Kenal. Kenapa? Kenapa bisa kenal? Ayo, kenapa bisa kenal? Beda nggak? Coba sama suaranya Kalisa. Coba Kalisa bersuara, perkenalkan diri. Kalisa, Nur Kalisa. Iya, Ibu. Oke, coba perkenalkan diri. Ya, nama saya Nurhalisah Nabila. Oke. Beda nggak? Beda, Apa yang Bu. beda? Beda, Ibu. Apa yang beda? Suaranya beda, Ibu. Iya, suaranya yang beda. Bedanya kenapa? Karena Timbrenya ruang beda ya? resonansinya berbeda, Ibu. Yes, timbre itu resonance, timbre. Pitch-nya beda nggak? Udah kayak itu aja nih, Hetty Kus Endang nih, belajar pitch, belajar timbre. Pitch-nya beda nggak? Pitch-nya? Intonasinya beda nggak? Tinggi, beda ya? Beda. Kemudian apa lagi yang beda lagi? Ya, karakteristiknya beda ya?
Nah, karakteristik suara setiap orang berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena suara itu adalah udara yang keluar ya dari dalam rongga dada. Itu ya yang digetarkan oleh udara di dalam rongga dada menggetarkan pita suara keluar sehingga jadilah itu suara. Ya, kenapa dia bisa berbeda karakteristiknya? Rongga mulut, ya, kemudian palatum itu yang ada langit-langit di atas mulut itu ya. Kemudian struktur sinus-sinus di hidung. Di hidung kita kan ada sinus-sinus kemarin ya di sini ya. Itu menyebabkan suara orang tuh berbeda-beda dan sangat khas dan jarang sekali ada orang yang punya suara yang sama. Walaupun ada beberapa orang punya kemampuan meniru suara, gitu ya, yang dia pelajari. Tapi pastinya semua orang punya suara yang khas. Itu penyebabnya. Oke, so itu function of respiratory system yang tidak terkait dengan sistem respirasi, menghasilkan suara. Ya, kemudian yang lain apa tadi? Protects the body from dehydration, temperature fluctuation, and entrance of pathogen. Tadi terkait dengan sistem imun. Batuk kan dari pernafasan kan ya? Itu mekanisme imun yang mana kemarin? Yang innate atau adaptif? Yang innate atau adaptif? Lupa lagi, baru kemarin. Ayo, kekebalan yang innate atau adaptif? Spesifik atau non-spesifik? Kok nggak ada yang jawab ini? Ada 39 mahasiswa. Yang mana? Kekebalan yang mana? Ayo, sebut salah satu. Kalau salah berarti yang salah satunya lagi kan? Adaptif, Bu. Innate, immune, innate ya. Good, innate. Innate yang first line. Masih ingat waktu itu saya kasih piramida? Piramida ada yang first line, second line, ada third line gitu ya. First line-nya itu mukosa yang ada di hidung. Ya, di membran-membran pernafasan. Itu makanya hidung Anda itu ada bulu-bulu halus, ya ada mukosanya, ada mukusnya. Nggak kering. Kering nggak hidungnya coba? Kering nggak hidungnya? Ada yang hidungnya kering? Nah, itu bulu-bulu halus di hidung itu mekanisme juga untuk menyaring udara. Gitu. Ya, itu tidak terkait dengan sistem respirasi, tapi tadi terkait dengan imunitas, entrance of pathogen. Ya, kemudian temperature fluctuation dan juga dehidrasi tubuh. Tadi terkait dengan kelembapan. Bagaimana kalau kita bernafas lewat hidung itu kan lebih lembab ya. Udara yang dibawa lebih lembab ya dibandingkan dengan mulut karena tidak ada mekanisme tadi dehidrasi di dalam mulut, rehidrasi. Jadi udaranya lebih lembab, kemudian juga ini nanti terkait dengan pH darah, ya, yang terkait dengan temperatur. Kemudian ini yang pasti ini fungsi utama, produce air in and out, kemudian gas exchange. Oke, itu fungsi-fungsi yang terkait respirasi ini ada 2, ini fungsi yang non respirasi lain. Ya, kemudian selain yang 2 ini mempertahankan keseimbangan pH tadi ya, termasuk ya pH PCO2 itu juga masuk gitu ya. Jadi banyak sekali fungsi dari sistem respirasi. Ya, kemudian kalau kalian lihat tadi di awal dilihat ada yang namanya upper respiratory tract. Saluran respirasi atas. Makanya ada yang dikenal kalau gangguan itu apa? Infeksi saluran pernafasan atas. ISPA. Ya, itu kenanya di mana saja, eksternal nares ya dari mulai hidung, ya vestibul ya tengah, kemudian septum, konke, kemudian di sini ada mukusnya di hidung. Ya, itu masuk ke external respiratory tract. Oke, kemudian setelah nasal mukosa lanjut ke faring. Ya, faring ini punya 3 port, 3 saluran. Faring ya yang akan ke mulut yang namanya orofaring ya, ini dengan mulut. Kemudian faring yang akan ke laring yang namanya laringofaring
dan faring yang akan ke nasal, namanya nasofaring. Itu sebabnya mulut bisa dibuat bernafas, bisa juga buat mencerna, ya. Ini karena portnya itu port faring ini bisa ke atas, bisa ke bawah, gitu. Oke, kemudian selain ini, oke, kita masuk ke laring. Nah, laring tadi ya di bagian atasnya tadi dibilang ada glotis ya, glotis. Ya, kemudian ada epiglotis, epiglotis dan glotis yang akan menutup dan membuka pada saat bernafas ataupun makan. Kalau pada saat makan gimana? Epiglotisnya gimana? Epiglotisnya menutup atau membuka? Nih, epiglotis. Menutup, Ibu. Pada saat makan dia menutup supaya udara makanan tidak masuk ke saluran pernafasan, masuk ke pencernaan. Ya. Kemudian ada glotis ya yang nanti akan berkaitan dengan tadi apa namanya vocal cord tadi ya. Kemudian di sini ada tulang yang menyokong dari laring, ada tiroid dan krikoid. Ya, tulang tiroid dan krikoid. Kemudian ada juga hyoid bone, itu yang bagian hijau, ini hyoid bone. Kemudian di sini ada juga ligamennya dan tadi apa namanya vocal cord yang terakhir. Nah, ini tadi bagaimana udara itu bisa diproduksi ya. Itu yang tadi saya bilang glotis vibrate the vocal cord and menghasilkan gelombang udara. Diameternya itu akan berbeda-beda sehingga Anda punya karakteristik suara yang juga berbeda-beda. Itu dari sounds production. Kemudian bentar. Hang. Ya, hang dong. Saya mau kasih lihat pusat pusat pernafasan yang tadi belum dibahas oleh temannya ya terkait dorsal dan ventral respiratory group. Coba dulu. Oke, saya share screen. Mana tuh? Oke. Nah, ini ya pusat kontrol pernafasan. Ini ya ada di pons dan medula oblongata. Ya, ini terkait dengan rhythmicity center. Tadi ventral respiratory center dan dorsal respiratory center. Ya, terkait apa tadi? Yang di medula. Masih ada yang ingat yang di medula terkait apa? Ayo. Yang di medula terkait apa tadi? Yang dorsal. Ya, ada yang dorsal, ya, ada yang ventral ini. Yang dorsal terkait apa tadi? Ayo. Terkait neuron untuk apa tadi yang saya bilang? Apa? Neuron untuk apa? Tadi yang ada interkosta, kemudian ada diafragma gitu kan? Ya kan? Itu yang di medula oblongata. Terkait apa tadi? Dorsal? Ins apa? Inspirasi, Ibu. Yes, good. Inspirasi yang mana? Inspirasi yang pernafasan dada. Pernafasan biasa ya, pernafasan bukan paksa.
Ya, pernafasan dada katanya. Oke, kalau yang ventral tadi terkait yang saya bilang kalau ada pernafasan apa? Kebalikannya pernafasan biasa apa ya? Pernafasan paksa, Ibu. Iya, pernafasan paksa. Dari ventral respiratory center di medulla oblongata. Ini dia yang ngatur tadi. Oke, kemudian di pons ya, ini di pons ada apneustic center. Ya, ini juga drive untuk pusat pernafasan supaya inspirasi itu tetap berjalan. Jadi dalam kondisi apapun dia membantu si dorsal untuk bisa mengaktifkan otot-otot inspirasi. Itu apneustic center. Jadi supaya switch in, ya, supaya terus menerus di switch on, menyalakan terus mekanisme inspirasi tanpa Anda sadari. Itu apneustic center. Nah, kalau pneumotaxis center ini mencegah supaya tidak terjadi switch off. Jadi Anda dalam kondisi apapun akan terus berusaha untuk inspirasi, kecuali tadi ada gangguan. Yaitu yang pusat yang dua, apneustic dan pneumotastik. Ya, oke. Mungkin itu tambahan yang tadi belum dibahas ya terkait sistem respirasi. Satu lagi, pulmonary surfactant. Tadi sepertinya juga belum dibahas. Pernah dengar pulmonary surfactant? Kalau di jantung masih ingat ada fluid. Masih ingat ada cairan? Masih ingat? Apa namanya? Cairan apa di jantung? Antara parietal dan visceral. Ada cairan apa namanya? Apa? Ayo, kok nggak ada suaranya? Ada cairan apa? Kan jantung dilapisi selaput. Gitu ya? Ya kan? Ya kan? Terus ada yang bagian selaput yang nempel ke dada, ada bagian selaput nempel ke jantungnya langsung. Gitu ya? Benar nggak? Itu namanya apa coba? Ayo, ngomong gitu baru kemarin. Yes. Jadi ada cairan kan ya di dalamnya kan ya? Cairan Yes, perikardial. Nah, di dalam paru itu ada selaputnya juga kan? Ya kan? Selaput apa di paru? Kalau di organ parunya? Selaput apa? Pleura. Pleura, good. Pleura. Pleura itu ada yang menempel langsung ke parunya yang disebut pleura visceral, sama seperti di perikard. Dan pleura yang menempel ke rongga dada. Tadi kan adanya di dalam rongga dada juga parunya. Namanya pleura parietal. Nah, di antaranya itu ada apa? Ada apa di antara pleura parietal dan visceral? Ada apa yo? Cairan intrapleura sama ya yang mencegah. Kan tadi parunya ngembang ngempis gitu kan ya. Ya kan? Supaya tidak bergesekan langsung dengan rongga dada. Gitu. Itu cairan intrapleura. Oke. Tuh, tambahan. Kemudian satu lagi, di alveolus itu ada dua tipe sel. Tipe sel alveolar tipe 1 dan alveolar tipe 2. Oke. Yang alveolar tipe 1 itu membentuk dinding dari alveolus yang sangat tipis sehingga pertukaran atau difusi oksigen dan CO2 itu bisa terjadi sangat mudah antara darah dengan alveolus. Oke, itu tipe 1 alveolar type 1. Yang tipe 2 itu menghasilkan yang namanya apa? Pulmonary surfactant. Ayo, ada lagi pulmonary surfactant yang mencegah alveolus itu kolaps.
Jadi alveolus, kalau ketemu alveolus lain supaya nggak gesek-gesekan. Ya, itu namanya pulmonary surfactant yang dihasilkan pada saat bayi sudah berusia 7 bulan ke atas. Sehingga kalau bayi usianya di bawah 7 bulan atau prematur, umumnya mengalami RDS. Apa itu RDS? Respiratory distress. Nggak ada suaranya sama sekali ini 39. Kumaha? Respiratory distress syndrome, Ibu. Yes, respiratory distress syndrome. Jadi bayinya susah napas karena alveolusnya kolaps tadi, nggak ada surfaktannya. Alveolusnya rusak karena ngembang ngempis gitu, gesek-gesekan dengan alveolus yang lainnya. Gitu ya, alveolus itu sangat tipis dan sangat banyak loh. Kalau dikembangkan alveolus kita, tahu nggak bisa seberapa luasnya? Ada yang terbayang nggak? Ada yang pernah dapat info nggak? Kalau itu kan alveolus itu kan kayak anggur gitu ya, yang anggur yang bulat gitu kan ya, ya kan? Nah ada kolateral alveoli yang tadi yang saya bilang menghubungkan alveolus satu dengan lainnya. Ya kalau dikembangin ya terus dibuka gitu ya, bulat-bulatannya itu, tahu nggak itu bisa seluas apa? Ada yang tahu? Seluas lapangan bola. Lapangan bola ukurannya berapa? Yang tahu Zaki sama siapa nih? Lapangan bola ukurannya berapa sih? Zaki sama siapa nih yang tahu? Cuma berdua ya. Berapa Zaki lapangan bola? Tahu, saya jarang main bola. Iya. Terus kamu mainnya apa dong? Main congklak ya? Voli, Bu. Oh, voli. Ada yang tahu luas lapangan bola? 11 kali 12 ya? 11 meter kali 12 meter. Benar nggak? Iya, 11 kali 11 saja berapa? Ayo, hitung. 11 kali 11 berapa? 121. 121. Berarti lebih dari 121 meter persegi itu. Ukurannya alveolus kita kalau dibentangkan, subhanallah ya. Dan di packing seperti tadi anggur ya, kecil-kecil, dimasukkan ke dalam paru kita, coba ya. Terbayang nggak? Itu alveolus. Subhanallah ya. Jadi permukaan yang luas itu menjamin pertukaran udara yang cukup besar antara oksigen dan CO2 supaya bisa ditukarnya tuh banyak gitu. Itulah gunanya alveolus dibentuk sedemikian rupa sama yang menciptakan. Oke, subhanallah sekali. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk diskusi sore ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu izin bertanya. Ya. Tadi tanya apa enggak? Ibu izin bertanya. Jadi kemarin Bu Pram itu sempat menyinggung tentang praktikum. Itu antara saya harus nanya ke Ibu atau ke Bu Pram ya, Bu? Soalnya Bu Pram juga bilangnya ke Ibu. Ke saya ya. Ya. Belum mulai kan ya praktikumnya ya? Iya, belum. Oke. Wait. Sebentar. Baterai saya dying. Sebentar. Oke, untuk praktikum kita kan masih ada beberapa pertemuan lagi ya. Ini ada perkemihan, kemudian nanti pencernaan,
reproduksi ya, terakhir ya. Jadi ada beberapa pertemuan lagi, biasanya memang dengan saya praktikum, nanti Anda akan kerjakan secara online di rumah ya, beberapa nanti akan dikerjakan berkelompok ya dengan biasanya saya berikan anatomi, kemudian Anda isi bagian-bagian seperti itu. Ya, ada beberapa juga yang sifatnya psikomotorik Anda harus melakukan. Ya, ada juga nanti yang bentuknya virtual, yang urinalisis itu bentuknya virtual. Saya berikan Anda software, bukan software sih, file saja yang bisa Anda gunakan untuk praktikum virtual untuk urinalisis. Oke. Mungkin nanti kita akan bicarakan sebelum praktikum dimulai ya. Nanti akan ada sesi khusus untuk penjelasan praktikum gitu mungkin ya. Oke, kita akan selesaikan dulu teorinya sampai tanggal 15 Oktober kalau tidak salah Anda UAS ya. Tanggal 15 Oktober ya. November, Ibu. Oh, November. Jadi Jadi setelah praktikum dong. dulu. Iya. Ya ampun, ya. Pesan saya karena dari Anda teori selesai sampai UAS itu cukup panjang ya, waktunya 1 bulan. Ya. Tolong diulang-ulang di rumah. Ini kan nanti ada recording ya, temennya merecord. Anda ulang-ulang di rumah. Itu pengalaman tahun-tahun sebelumnya loss di UAS. Karena waktu praktikum kan Anda lebih banyak ke arahnya psikomotor ya, bekerja untuk skill, keahlian. Sehingga teori-teori, konsep-konsep Anda banyak yang loss gitu. Ya, nilainya banyak yang jatuh di UAS. Jadi pesan saya seperti itu. Tolong bisa peer review dengan teman ataupun nanti Anda ulang recordingnya atau juga slide PPT-nya Anda buka lagi gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu izin untuk hari Rabu, hari Jumat, Ibu bisa ngisi lagi kah, Bu? Hari Rabu minggu depan ya? Minggu ini, Bu. Hari Rabu minggu ini, insya Allah kemarin ini yang RKI pencernaan ya? Iya, Ibu, Pencernaan ya? Jam 10 ya? Iya, Bu. Oke, insya Allah jam 10 pencernaan. Untuk Selasa kan memang nggak ada jadwal ya? Iya, Bu. Untuk hari Jumat, Bu? Hari Jumat itu perkemihan jam 2 kan? Iya, Ibu. Ya, insya Allah. Ya, supaya selesai karena harus masuk ke praktikum. Setelah sistem repro, minggu depan, hari Selasa ya, minggu depan. Minggu depan jam 10. Oke. Oke. Mungkin insya Allah supaya bisa berjalan segera, mumpung nggak ada kerjaan, nggak ada tugas luar kota, jadi saya coba isi semaksimal mungkin. Ya, nggak apa-apa pusing dikit ya, Naswa, pusing ya. Sulit nggak? Enggak ya? Sulit nggak materinya? Enggak ya, kan sudah pernah di SMA ya, jadi sifatnya kan mengulang, memperdalam sedikit, memperdalam. Oke. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Selamat sore. Tuh ada yang mainan kucing. Hanifah, anaknya tuh loh. Tuh, langsung ditutup. Saya cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, yuk